Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Miss mau mengingatkan kepada kalian, 2 minggu lagi kita akan melaksanakan penilaian tengah semester, di mana pada proses penilaian tengah semester tersebut kalian akan diujikan melalui beberapa soal. Nah, jadi Miss harapkan kalian dapat belajar dengan lebih baik lagi, mempersiapkan diri, manfaatkan waktu yang 2 minggu ini untuk kalian dapat mempelajari materi-materi yang sudah disampaikan, agar kalian dapat mengikuti ujian dengan baik dan lancar dengan hasil yang memuaskan. Nah, baiklah nak, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang pencemaran lingkungan, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Nah, sekarang kita lanjutkan materi yang keempat, yaitu tentang pencemaran suara. Pencemaran suara ini disebabkan karena adanya kebisingan yang terjadi secara terus-menerus. Kekuatan suara dilambangkan dalam desibel atau dB. Nah, jadi pencemaran suara ini tadi dapat berasal dari berbagai sumber seperti suara petir, suara lalu lintas darat, pesawat terbang, mesin pabrik, dan suara gaduh lainnya. Suara dianggap sebagai pencemar apabila suara yang tidak diinginkan masuk ke lingkungan manusia, sehingga mengganggu aktivitas manusia. Bahkan, suara yang terlalu keras juga dapat menyebabkan gangguan pada fungsi telinga atau sistem pendengaran kita. Ambang batas kekuatan suara yang dapat ditoleransi oleh manusia itu adalah 75 desibel. Nah, jika jumlahnya lebih dari 75 desibel, maka itu dikatakan menyebabkan terjadinya pencemaran suara. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak pencemaran lingkungan secara global. Nah, sebelum-sebelumnya kita juga setiap pencemaran lingkungan tersebut kita sudah membahas dampak dan bagaimana cara mencegah dan menanggulanginya. Nah, sekarang kita lihat dampak pencemaran lingkungan secara global atau secara umum ya. Di sini kita dapat melihat gambar seorang anak kecil yang memegang suatu tulisan yang bertuliskan Save Our Planet ya. Ayo lindungi planet kita ya, lindungi planet kita. Nah, jadi ini menandakan, foto ini menandakan bahwasanya planet bumi kita itu perlu dilindungi. Dari apa? Dari pencemaran lingkungan tentunya, karena akan berdampak bagi manusia itu sendiri. Nah, berbagai bahan pencemar tidak hanya merugikan makhluk hidup jenis tertentu, tetapi juga berpengaruh kepada dunia secara global. Nah, inilah yang akan kita bahas dampaknya secara global. Yang pertama, dampak yang ditimbulkan yaitu hujan asam. Zat NOx dan SOx, X-nya ini berisi koefisien ya nak. Koefisien itu berupa angka, jadi bisa saja dia NO, kemudian NO2 atau NO3. SO juga seperti itu, bisa saja SO, SO2, SO3. Nah, jadi NOx dan SOx, X-nya di sini berperan sebagai koefisien atau angka. Ya, jadi zat NOx dan SOx di udara akan mengakibatkan adanya hujan asam, munculnya hujan asam. Nah, ini berarti terjadi perubahan pH air hujan. Nah, perubahan pH air hujan yang terlalu tinggi mengakibatkan rusaknya jaringan tumbuhan. Di pertemuan sebelumnya di semester ganjil kita sudah membahas tentang zat asam, basa, dan netral. Jadi zat asam itu memiliki pH di bawah 7, lebih kecil dari 7. Kemudian yang netral itu pH-nya 7, dan apabila lebih dari 7 pH-nya dikatakan basa. Jadi jika air hujan memiliki pH di bawah angka 7, maka dikatakan dia bersifat asam larutannya.
Nah, bila udara lembab yang mengandung uap air asam terhirup oleh pernapasan manusia akan mengakibatkan iritasi pada saluran pernapasan. Jadi hujan asam ini tadi berdampak yang pertama tadi mengakibatkan rusaknya tumbuhan. Hujan asam mengakibatkan rusaknya jaringan tumbuhan. Kemudian juga dapat mengakibatkan iritasi pada saluran pernapasan apabila zat asam tersebut berada di udara yang lembab dan terhirup oleh manusia. Kemudian juga berdampak pada ekosistem air. Nah, apabila air hujan yang bersifat asam ini tadi jatuh ke sungai, maka pH air sungai ini akan mengalami penurunan secara berlebihan. Ya, seperti yang disampaikan sebelumnya, pH asam itu lebih kecil dari 7. Jadi, apabila pH air sungai menurun, maka dia akan menjadi bersifat asam. Apabila air sungai ini tadi menjadi asam sifatnya, maka tentunya akan mengganggu komunitas biota ekosistem air, mengganggu aktivitas seluruh makhluk hidup yang ada di dalam air. Nah, kemudian ekosistem darat juga dapat menjadi tandus akibat tanah yang bersifat asam sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman. Nah, jadi memiliki dampak yang banyak apabila terjadi hujan asam. Bagaimana proses terjadinya hujan asam? Nah, kalian harus ingat yang pertama tadi zat yang menyebabkan hujan asam itu adalah NOx dan SOx. Nah, dari manakah dihasilkan NOx dan SOx ini tadi? Biasanya dia dihasilkan dari aktivitas industri. Nah, apabila industri menghasilkan asap yang mengandung NOx atau SOx, nitrogen oksida atau sulfur oksida, maka zat tersebut akan beroksidasi, bereaksi dengan oksigen. Ya, kemudian bereaksi dengan zat-zat kimia lain di atmosfer, sehingga akan terbentuk zat baru seperti H2SO4 dan HNO3. Nah, proses oksidasinya ini tadi akan menghasilkan zat baru, yaitu H2SO4 dan HNO3. Apabila di dalam awan itu terdapat kandungan zat H2SO4 dan HNO3, dan ketika terjadi hujan, maka zat asam ini tadi akan kembali turun ke bumi, di mana zat asam tersebut akan mengenai tumbuh-tumbuhan, sehingga tumbuh-tumbuhan ini tadi akan menjadi rusaknya jaringan tumbuhan tadi ya. Kemudian untuk manusia juga mengalami gangguan tadi, seperti mengakibatkan iritasi pada saluran pernapasan. Selain itu, juga dapat mempercepat terjadinya perkaratan atau korosi. Nah, apabila pemukiman penduduk ini tadi banyak terbuat dari besi, maka ketika dia bereaksi dengan hujan asam ini tadi akan mempercepat terjadinya korosi atau perkaratan. Nah, kemudian kita lanjutkan yang kedua, dampaknya yaitu menyebabkan terjadinya penipisan lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon. Nah, lapisan ozon ini merupakan selimut atmosfer bumi. Nah, lapisan ini berfungsi untuk mencegah radiasi ultraviolet dari cahaya matahari. Nah, jadi lapisan ozon ini tadi fungsinya, ulangi, mencegah radiasi ultraviolet cahaya matahari. Akibat pencemaran CFC, ini udah jelaskan minggu lalu ya nak, CFC itu adalah klorofluorokarbon. Maka banyak partikel ozon yang terikat oleh radikal klor dari CFC. Nah, selanjutnya terjadilah penipisan lapisan ozon dan kemungkinan terbentuklah lubang-lubang pada lapisan ozon. Nah, seperti kalian lihat pada gambar, ini adalah gambar lapisan ozon. Nah, ini merupakan selimut bumi ya, di mana dia akan melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet, sehingga sinar ultraviolet ini tadi tidak terlalu banyak masuk ke dalam bumi. Nah,
Apabila tadi banyak zat-zat seperti CFC dihasilkan dari permukaan bumi, maka dia akan berikatan dengan ozon ini yang menyebabkan lapisan ozon ini akan semakin mengalami penipisan. Bahkan akan muncul lubang-lubang pada lapisan ozon. Akibatnya, radiasi sinar ultraviolet akan semakin banyak masuk ke permukaan bumi. Nah, menyebabkan intensitas sinar ultraviolet ini tadi sampai ke permukaan bumi meningkat tajam. Akibatnya apa? Akibatnya akan menimbulkan penyakit yang mematikan. Contohnya kepada manusia juga dapat menyebabkan berbagai penyakit kulit, ya, kanker kulit. Apabila kita terkena radiasi sinar ultraviolet yang dalam jumlah banyak, maka dapat menyebabkan terjadinya kanker kulit. Nah, itulah dia dampak yang kedua secara global. Kemudian dampak yang ketiga yaitu efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca terjadi karena di atmosfer bumi ada gas yang mampu menyerap sinar inframerah, yaitu sinar panas yang dipancarkan ke bumi. Nah, gas yang mampu memberikan efek rumah kaca dikenal sebagai gas rumah kaca atau disingkat GRK, ya Nak. Di sini ada gas rumah kaca atau GRK. Nah, gas rumah kaca ini terdiri dari CO2, nitrogen oksida, kemudian uap air maupun CFC. Nah, ini semua merupakan gas-gas rumah kaca. Bila gas-gas rumah kaca tersebut bergabung akan membentuk awan yang memiliki sifat seperti kaca. Artinya dapat ditembus oleh cahaya matahari. Nah, seperti kaca dapat ditembus oleh cahaya matahari, tetapi menyerap sinar inframerah. Nah, sinar inframerah tadi ini adalah yang dapat menyebabkan panas. Nah, jadi bila gas rumah kaca terus meningkat, maka efek rumah kaca yang meningkat juga menimbulkan suhu permukaan bumi menjadi naik, sehingga terjadilah yang disebut dengan pemanasan global. Nah, ilustrasinya dapat kalian lihat seperti yang terdapat pada gambar. Kita lihat di sini, misalkan bagian bawah ini adalah permukaan bumi, banyak terjadi aktivitas, ya Nak, seperti pembakaran, kemudian dihasilkannya CFC. CFC ini biasanya dihasilkan dari pendingin ruangan, juga bisa seperti AC dan kulkas. Kemudian ada dihasilkannya gas CO atau CO2 dari kendaraan. Kemudian asap pabrik juga yang menghasilkan berbagai gas rumah kaca. Nah, jadi aktivitas-aktivitas ini tadi akan menghasilkan gas-gas rumah kaca yang selanjutnya akan menumpuk di bagian atmosfer. Disinilah dia gas-gas rumah kaca tadi. Nah, gas rumah kaca apabila dia berikatan dengan awan, maka akan menyebabkan cahaya matahari ini tadi akan menembus ke permukaan bumi. Nah, cahaya matahari itu kan bersifat panas. Maka panas tersebut akan diserap oleh gas-gas rumah kaca. Panas yang dihasilkan oleh cahaya matahari akan diserap oleh gas-gas rumah kaca ini tadi. Akibatnya apa? Akibatnya suhu di bumi itu akan menjadi semakin meningkat. Karena apa? Karena panasnya tadi yang dipancarkan oleh cahaya matahari terperangkap oleh gas-gas rumah kaca. Nah, inilah yang disebut dengan efek rumah kaca. Nah, itulah proses terjadinya pemanasan global secara singkat, di mana proses lengkapnya nanti kita akan pelajari pada bab selanjutnya. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dapat kalian pahami. Nah, sekarang Miss akan meminta kalian untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada kali ini. Nah, silahkan tuliskan kesimpulan hasil belajar kita hari ini di kolom komentar. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.